Kalau kita menang, siapa yang kalah, Bu? Bukankah kalau kita dapat uang, sementara di waktu yang sama ada orang lain lagi yang kehilangan uang? Ini sering dipertanyakan kepada saya. Bapak Ibu, pendapat yang seperti inilah yang membuat orang tidak berani untuk trading forex. Karena trading forex disamakan dengan berjudi. Ada kata main, kalah, menang. Itulah istilah yang mereka pakai. Oke, sekarang kita sepakat dahulu bahwa trading forex bukan judi. Trading forex itu bisnis. Oleh karena itu, kita sebut bisnis trading forex, bukan main forex. Profit forex, bukan menang. Dan rugi, bukanlah kalah. Saya bisnis trading forex dan saya profit. Saya bisnis trading forex dan saya mengalami kerugian. Demikianlah mindset yang benar tentang trading forex. Bapak Ibu, sekarang saya jelaskan bahwa trading forex itu bukan judi. Dan ketika kita profit, kita tidak merugikan siapa-siapa. Karena bukan uang orang yang kalah yang menjadi profit kita. Dan demikian juga bukan kerugian kita yang akan membayar profit orang lain. Nah, trading forex itu dilakukan oleh institusi maupun perseorangan di seluruh dunia. Dan inilah para pelaku pasar tersebut. Ya, contohnya adalah bank-bank, pemerintahan, rumah sakit, industri-industri, ya. Mungkin diri kita sendiri juga menjadi pelaku pasar ketika kita akan ke luar negeri, kita beli dolar, kemudian menjual rupiah. Demikian sebaliknya, ya. Dan dalam perdagangan ada yang namanya supply demand, penawaran dan permintaan. Jika suplainya banyak, maka harga akan turun. Dan jika permintaannya banyak, maka harga akan naik. Ini hukum ekonomi. Misalkan lombok aja, beberapa waktu yang lalu harganya bisa mencapai 100.000 per kilonya. Artinya harga lombok itu bisa naik drastis. Kok bisa ya? Ya karena yang butuh lombok banyak. Dan ini namanya permintaan. Tetapi suplai lomboknya itu kurang. Misalkan kena banjir, kena hama dan lain-lain. Jadi nggak bisa panen. Atau sebaliknya, seperti baru-baru ini mungkin Bapak Ibu dengar bahwa ada bertonton buah naga yang dibuang. Karena ini menghindari ada harga yang dipermainkan ya, maka buah naga tersebut dibuang ke kali ya. Nah, karena jika tidak dibuang harganya akan semakin merosot buah naga tersebut. Karena apa? Karena banjir panen, jadi buahnya sangat banyak. Sampai peminatnya itu kalah sama banyaknya buah tersebut ya. Jadi buah naga itu dijual di tepi-tepi jalan ya, di mana-mana. Nah, kalau tidak laku langsung dibuang, tidak diberikan orang ya. Mereka harus buang, kalau enggak gitu semakin enggak ada harganya ya. Saya saat itu beli 1 kilo itu hanya Rp2.000. Padahal biasanya itu bisa sampai Rp25.000 Bapak Ibu. Demikian juga dengan mata uang. Setiap negara punya mata uang. Jika banyak permintaan, mata uang negara tertentu tersebut harganya akan naik. Demikian juga sebaliknya. Jika banyak orang yang menjual mata uang negara tertentu, maka harganya akan turun. Dan ada satu faktor lagi yang mempengaruhi penjualan dan pembelian mata uang negara, yaitu faktor fundamental, yaitu berita-berita kejadian sebuah negara. Jika beritanya dan kondisi negara tersebut baik, maka akan banyak orang membeli mata uang tersebut, maka harganya akan naik. Demikian sebaliknya, jika jelek akan banyak yang menjual dan harganya akan turun.
Nah, naik turun itulah yang menyebabkan chart trading forex itu bisa bergerak-gerak, atau nilai atau angkanya ya. Mungkin Anda sebagai trader yang awam melihat di smartphone Anda, kenapa bisa bergerak-gerak naik turun. Setiap detik ada pergerakan. Inilah kesempatan yang diambil oleh para trader termasuk saudara. Sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi saat mata uang nilainya turun kita beli, dan saat mata uang tersebut nilainya naik kita segera jual. Nah, selisih jual beli tersebut itulah keuntungan kita. Hal ini sama dengan perdagangan pada umumnya. Trading tidak beda dengan perdagangan pada umumnya. Ya, orang-orang yang menjual produk-produk di pasar ya, menjual daging, bahan makanan, orang-orang yang menjual pakaian di toko-toko, itu kan mereka semua berdagang. Cuman produknya adalah makanan, pakaian, barang-barang. Tetapi yang kita jual itu produknya adalah uang. Jadi tidak ada bedanya, hanya berbeda produk saja. Konsep perdagangannya tetap sama, ya. Coba kita lihat contohnya. Seorang pedagang pakaian, dia membeli di harga murah, kemudian dia menjualnya lagi di harga yang lebih tinggi, sehingga pedagang tersebut bisa mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang menyebabkan kita rugi. Ketika kita membeli dan kita salah, ya, mengira harga sudah rendah, ternyata harganya masih turun lagi, masih ada lagi harga yang lebih rendah, maka kita pun rugi. Ya, misalkan kita beli emas ya, kemudian emas itu kita simpan, kita beli di harga 500.000. Kemudian ternyata sebulan kemudian emasnya turun harganya 450.000. Nah, kalau kita jual kan kita rugi 50.000. Nah, seperti itu konsep perdagangan di bisnis trading forex. Jadi kalau kita salah, ya, salah menganalisa, kita mengira harganya sudah rendah, masih turun lagi, masih turun lagi. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan orang-orang rugi, ya, bahkan orang-orang itu bisa bangkrut. Kenapa? Karena sebenarnya dalam trading forex itu perlu yang namanya analisa, perlu ilmu trading. Untuk menganalisa itu ada ilmunya, ada strateginya Bapak Ibu ya. Nah, dan setiap pedagang mata uang tersebut atau para trader itu masing-masing punya tips dan strategi masing-masing agar mereka bisa mendapatkan profit. Jadi cukup jelas bukan bahwa trading forex itu bukan bisnis yang asal-asalan atau bukan judi. Jadi ketika kita profit, ya kita memang mendapatkan keuntungan. Kita tidak mengambil uang dari orang lain. Ya, tetapi karena kita memang sudah pintar, tahu strateginya dalam berdagang jual beli mata uang tersebut, sehingga kita bisa untung. Kita dibayar karena kita menjual mata uang di harga yang lebih tinggi daripada harga saat kita membeli pertama. Ya, kemudian setelah harga naik kita jual. Nah, kita mendapatkan keuntungannya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan trader-trader yang lain. Bukan tuker-tukeran duit, kalau sana kalah sini menang, kalau sini menang sana kalah. Bukan seperti itu. Ya, demikian juga ketika kita rugi. Kenapa? Ya karena kita tidak tepat, kurang pandai dalam berdagangnya. Kita tidak bisa menganalisa dengan baik. Ya, apalagi yang sering rugi, akhirnya dia bangkrut. Itu sebab karena kita membeli di saat yang tidak tepat, sehingga harganya itu tidak naik, malah turun. Maka kita mengalami kerugian, ya. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan mata uang fisik. Misalkan Bapak Ibu punya dolar yang dibeli pada waktu puluhan tahun yang lalu.
per dolarnya hanya Rp2.000. Dan sekarang Bapak Ibu jual di harga yang sudah naik, yaitu sekarang 15.000. Bapak Ibu mau jual kemana juga, ya, misalkan ke teman, atau ke bank, atau ke money changer, ya pastinya nilainya tetap 15.000. Dan Bapak Ibu untungnya 13.000 loh. Nah, lalu Bapak Ibu kemudian bertanya, siapa ya yang dirugikan ketika saya mendapatkan untung 13.000 itu? Ayo, uang siapakah yang dibuat membayar Bapak Ibu selisihnya tersebut? Ya, demikian juga kalau misalkan hari ini Bapak Ibu beli 15.000 dan 1 bulan ke depan dolarnya turun 13.000, lalu Bapak Ibu jual juga dan Bapak Ibu rugi 2.000. Ayo, siapa yang dirugikan? Nah, kan tidak ada yang dirugikan gara-gara Bapak Ibu jual beli tersebut. Dan dolar naik, dolar turun itu karena memang kondisi pasar. Ini sudah mekanisme pasar forex. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya dalam melakukan bisnis trading forex. Ini benar-benar real bisnis. Nah, sekarang sudah semakin lengkap loh. Kita difasilitasi dengan teknologi yang semakin canggih. Kita semakin dipermudah untuk melakukan bisnis trading forex ini. Kalau dulu secara fisik, kemudian ada broker yang mana kita harus telepon dulu, saya mau beli, saya mau jual, ya. Nah, sekarang sudah tidak perlu begitu lagi. Kalau beberapa waktu yang lalu kita masih melakukan trading forex ya dengan cara online, memakai laptop ya, secara manual, kemudian naik lagi ya, semakin modern lagi. Kita trading forex memakai laptop bisa dengan robot forex yang secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus belajar trading forex ilmu-ilmu yang ribet. Cukup punya software autopilot saja, autopilot MTD, autopilot mesin tambang dolar. Nah, Anda punya, enak, Anda tinggal trading secara otomatis. Tetapi saat ini sudah semakin canggih lagi. Kita memiliki HP, ya, handphone yang sekarang sudah pinter handphonenya, smartphone ya. Nah, smartphone ini juga dilengkapi Bapak Ibu dengan yang namanya aplikasi MetaTrader. Bapak Ibu bisa trading dan hanya dengan menggunakan HP saja. Dan bisa dengan robot. Jadi Bapak Ibu hanya memantau saja. Yang bekerja adalah robotnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tinggal melihat, wah sudah untung nih, Bapak Ibu tinggal ambil ya keuntungannya. Demikian juga sekarang para broker melengkapi dengan account syariah. Nah, lebih lengkap lagi kan? Jadi semakin mantap jika Bapak Ibu melakukan bisnis trading forex. Saya ingin berbicara sedikit mengenai autopilot. Dengan autopilot MTD, mesin tambang dolar, ya, pertama Bapak Ibu tidak perlu harus belajar ilmu trading forex yang ribet-ribet. Tidak perlu harus menganalisa sekarang saatnya beli atau jual. Ini sudah turun lagi atau masih ada yang lebih turun lagi. Nah, itu tidak perlu Bapak Ibu pikirkan. Ini namanya asisten trading. Ya, Bapak Ibu membayar asisten untuk melakukan segala macam urusan trading Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa santai. Dengan autopilot MTD, Bapak Ibu cukup membayar, kemudian kami inilah yang akan membantu Bapak Ibu ya untuk memasangkan MTD tersebut. Kemudian Bapak Ibu hanya pantau saja dari HP atau smartphone Bapak Ibu ya. Nah, ini namanya leverage, daya ungkit. Ini namanya shortcut, di mana jika sebenarnya kalau untuk menjadi mahir dalam trading forex dibutuhkan waktu 1-5 tahun. Tetapi dengan menggunakan autopilot MTD, sebuah software otomatis asisten trading Anda cukup bayar. Harganya juga tidak mahal ya. Kemudian dipasangkan dan segera autopilot tersebut akan menambang dolar setiap hari 24 jam tanpa henti selama 5 hari. Nah, enak kan? Jika kita di masa-masa lalu mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya,
saudara, teman, atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang pengen buka peternakan. Nah, ada satu masa saya ditawarkan teman saya, ayo buka peternakan ayam, peternakan bebek. Nah, tetapi itu mungkin sedikit ribet ya, kita harus modal besar ya. Belum bebeknya nanti kalau sakit kita harus pelihara. Memang kalau segala sesuatunya berjalan dengan lancar, kita pastinya mendapatkan keuntungan. Tetapi jangan khawatir, jika Bapak Ibu di masa waktu yang lalu ya pengen buka peternakan ayam, peternakan bebek, tetapi belum terwujud, sekarang Bapak Ibu sudah bisa membuka peternakan uang. Luar biasa sekali, tanpa ribet, tanpa modal yang banyak, tanpa harus merawat bebeknya, tanpa harus merawat ayamnya, tanpa perlu lahan yang luas, tidak perlu harus kasih makan ya. Hanya sebuah HP saja, Bapak Ibu sudah bisa beternak uang. Biayanya tentu sangat ringan ya. Belum lagi, sekarang jalanan kan sudah sangat macet, terutama di kota Surabaya. Ya, terakhir 2 tahun ini saya lihat semakin macet di mana-mana. Sudah tidak kalah dengan Jakarta, ya. Dari satu tempat ke tempat lain itu bisa berjam-jam lamanya. Sudah tidak cocok lagi jika kita harus keluar rumah keliling-keliling untuk mencari uang, ya. Alternatifnya adalah dengan melakukan trading forex menggunakan autopilot MTD by Super Mega Profit. Anda bisa santai di rumah dan kerjaan tetap jalan. Kerjaan jalan, yang punya bisa jalan-jalan. Keuntungannya bagaimana? 5% sampai 20%. Ya, ini sudah terbukti, sudah dijalani dan sudah banyak yang menikmati. 5% sampai 20% itu per bulan loh. Ya. Kalau ada yang bilang, "Oh, penghasilan itu kecil." Oke lah, mungkin saya bisa terima. Namun perlu Bapak Ibu ingat, ya. Ini passive income loh. Diem aja kita dapat duit, alias D5. Duduk diam dapat duit dolar di dompet. Ya. Nah, kalau diem aja dikasih duit, ini baru luar biasa. Ya, mungkin Bapak Ibu bisnisnya bisa lebih besar pendapatannya, tapi Bapak Ibu kan mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, ya, setiap hari ada upaya yang harus dikerjakan, ya. Tetapi dengan menggunakan autopilot MTD, ini benar-benar passive income, seperti Bapak Ibu taruh uang deposito gitu loh. Ditaruh diem tapi beranak pinak. Seperti itulah istilahnya. Cuman memang bukan apple to apple ya. Deposito itu kan kita taruh, kemudian ada yang mengerjakan untuk mengembangkannya ya. Tetapi kalau yang ini kan Bapak Ibu sendiri yang mengembangkan melalui autopilot MTD tersebut ya. Tinggal yang Bapak Ibu lakukan adalah mengikuti peraturannya saja ya. Kalau tidak mengerti akan kami bantu, bisa sharing, bisa konsultasi. Kita atur money manajemennya agar kita bisa profit konsisten dan uang kita aman. Baik Bapak Ibu, sekarang saatnya saya memberikan tantangan bagi Anda semua. Ayo, siapa yang mau merubah kondisi keuangannya? Siapa yang mau mengambil peluang hebat ini? Anda harus berani action. Saya sering melihat orang yang kepingin untuk ikut, kepingin bergabung, tapi hanya kepingin saja. Dia tetap terhalangi, ya, ada mental block dalam dirinya untuk dia berani action. Jadi cuma kepingin aja batasnya, yaitu tidak bisa sukses. Padahal ini bukan tantangan berat. Kenapa? Karena modalnya kecil. Sekalipun Anda misalkan satu saat ternyata saya bohong, Anda tidak rugi banyak. Kecil banget ini modalnya. Tetapi potensi itu sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu tinggal amati saja. Amati saya, amati Super Mega Profit, amati perkembangannya. Bapak Ibu yakin, langsung action. Jangan banyak keraguan.
Karena banyak yang saya temui itu tanya, kemudian berapa hari lagi tanya, berapa hari lagi tanya, tanyanya juga macam-macam. Tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu, terus bertanya, tidak pernah action. Dan itu saya tegaskan, tidak akan pernah bisa berhasil. Karena hidupnya ini ada mental blocknya, ada bayang-bayang ketakutan yang menghalangi dia untuk sukses. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya komitmen bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, segeralah bergabung, saya akan bantu full support. Ya, silakan hubungi saya di 0822 3333 6640. Kalau belum jelas, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Bergabunglah dengan kami, keluarga Super Mega Profit yang sukses dan berbahagia. Salam profit luar biasa.